Yes, sekarang saatnya live bersama Isyana Sarasvati. Hai Isyana. Halo. Gak enak banget sebenarnya ngobrolnya kayak gini ya. Wah, agak jauh-jauhan gitu. Tapi hari ini aku juga nanti bakal dibantu sama Sarah. Hai Sarah, apa kabar? Halo, baik. Ini kalau misalnya teman-teman sempat browsing atau juga mungkin lihat sosmed, Sarah ini adalah salah satu orang yang berperan penting dalam Lexiconcert, pasti. Penting banget. Dalam karya Lexicon juga sangat penting sekali. Orang yang sangat berpengaruh sekali dalam project ini. Tapi kita ngomong-ngomong dulu. Saya partner Isyana. Partner ya, oke, partner. Nanti juga kita bakal ngobrol sama salah satu guest star yang ada di Lexiconcert. Tapi nanti kita kasih surprise ya. Aku dari awal dapat rilis dari music director tentang Lexicon. Ini Lexicon adalah semacam kamus hidup seorang Isyana. Betul. Tidak banyak hal yang bisa di-share ketika ada di album sebelumnya ngomongin tentang Explore atau juga Paradox. Tapi di sini adalah lo ngerasa ini lebih personal. Sangat personal banget. Yang dari awal sebenarnya gue pengen tanya sama music director, kenapa lo tidak pernah merasa personal atau tidak menjadi diri sendiri di album-album sebelumnya? Kalau album sebelumnya jadi diri sendiri juga. Oke. Cuman memang karena Isyana yang masih muda, dia masih ingin bereksplorasi di genre yang bukan genre keseharian dia. Oke. Karena kan aku tumbuh di klasik, kemudian aku pulang ke Indonesia ingin sebenarnya bentuk eksplorasi Isyana, Oke. yaitu mencoba genre pop. Oh. Makanya judul albumnya Explore. Betul. Jadi itu di situ. Isyana juga, cuman emang lagi eksplorasi sampai ke album kedua dan akhirnya ketiga mungkin sudah melewati proses pendewasaan, pengalaman dan segala macamnya. Ya akhirnya aku memutuskan untuk bikin Lexicon ini untuk cerita fase hidupnya Isyana di tahun 2019 tuh apa sih yang terjadi gitu. Dan banyak ceritanya juga memang tentang kehidupan aku. Kalau album 1-2 kan ada yang hasil curhatan orang aku tumpahkan apa. Kalau ini benar-benar kayak udah cerita tentang diri aku aja. Oke. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita cari garis besar berita tentang Isyana agak sedikit kita dapat hal-hal yang terlalu personal, pribadi. iya, Personal betul. sangat susah sekali dan lo boleh dibilang adalah termasuk orang ya udah lebih suka ngomongin tentang karya. Ya kan kita ngomongin album, ngomongin cerita dan sampai kehidupan pribadi nggak ada orang tahu. Tapi di sini di personal ini di album Lexicon ini adalah lebih personal. Yes. Beban hidup apa atau paling tidak adalah hal-hal apa yang terlalu pribadi yang lo rasa di Lexicon ini mewakili perasaan lo? Apakah misalnya kegalauan masalah hidup, masalah apa gitu? Lebih ke itu aja sih, ya pergumulan antara diri aku dengan diriku sendiri aja sih. Bukan masalah yang ada hubungan sama eksternalnya, tapi tentang pencarian diri ke dalam itu. Jadi dilontarkan melalui lagu-lagu di album Lexicon gitu. Oke. Sama seperti anak muda berarti ya, kayak galau ke diri sendiri. Sama aja sih. Oh baik. Kan 2019 tuh berarti kayak lagi umur-umur quarter life crisis ya. Bener, Itu kan bener, udah 3 tahun lalu tuh. Ya, Agak-agak umur-umur itulah. overthinking dikit, macam-macam di situ. Banyak. Nggak dikit ya. Makanya ada judul lagu Malam Hari. Salah satu lagunya itu hasil kontemplasi Isyana di malam hari. Akhirnya buat lagu itu. Ya emang ya anak-anak umur 26, 25, 26 lah. Aduh jangan ajak flashback umur 26 gak enak ya. Kalau dia mah sekarang udah happy-happy aja hidupnya. Yang masih 26 ya fans Isyana Nation yang masih segitu kayaknya wah kan Isyana sudah ada di fase ini aku belum gitu kan. Oke. Tapi seperti gue bilang dari awal dapat press release tentang Lexicon, lo tuh pengen banget bawa Lexicon ini sebuah konser ke seluruh Indonesia. Langsung tuh tadinya pengen. Padahal kalau ngomongin di sini aja pro kontra itu ada dalam artian lah Isyana ketika gue denger Keep Being You atau juga lagu yang ada di chart Spotify yang streamernya tinggi, tiba-tiba lo muncul dengan beberapa single yang agak berbeda. Lo tahu nggak ada berita itu atau ngerasa nggak Isyana Nation kakak kok berubah sih atau apa? Kan sekarang orang gampang yang nge-DM kita ya. Tahu banget, tapi ya itu yang ingin aku tunjukkan bahwa Isyana itu apa adanya, berkarya sesuai dengan apa yang dia rasa tanpa menjadi orang lain. Dan aku percaya setiap karya tuh punya jalannya sendiri, punya pendengarnya sendiri. Dan ternyata dengan konsistensi, dengan aku percaya apa yang lahir dari hati juga sampai ke hati pendengarnya masing-masing sih. Jadi nggak terlalu mementingkan kayak gimana ya respon orang, kalau nggak capek sih jadi. Bener-bener terlalu mikirin pendapat orang. Gitu, iya. Oke. Just do you aja, giving you aja. Oke, benar-benar luar biasa. Sar, lo kan ngelewati fase perubahan dari perubahan boleh dibilang adalah ini lebih berwarna ke musik Isyana karena progresif masuk di sini, semua genre musik ya. Dari yang sebelumnya mungkin beberapa orang tahu popnya aja. Lo ngelihat fase itu seperti apa Isyana? Transisi yang kemudian dibawa sama Isyana itu menurut gue ya itu memang udah bagian dari dirinya sih. Gitu. Jadi gue kenal Isyana itu mungkin dari waktu dia sekolah ya. Gue udah tahu banget bagaimana kecintaannya dia terhadap musik. Maksudnya sering ngobrol sama ibu sebetulnya. Wah Isyan tuh ini segala macam, bahkan sekolahnya juga akhirnya maunya musik gitu. Oh
gitu. Jadi kayak sebenarnya udah ada insight sebelumnya. Dan ketika membayangkan itu sebenarnya udah membayangkan Isyana, performance Isyana yang seperti apa. Karena kan mungkin teman-teman juga banyak yang udah lihat ya video-videonya bagaimana dia main elektron dan segala macam. Jadi sebenarnya udah nggak heran. Nggak heran gitu. Justru menanti. Gue termasuk yang menanti juga. Karena gitu. lo tahu track record dari dia dari betul, awal. Betul gitu. Dan tapi maksudnya akhirnya setelah kemudian lebih banyak kita menghabiskan waktu dan segala macam, gue juga jadi tahu kan cerita-ceritanya. Enggak, ini memang semua adalah dirinya gitu. Jadi transisi perubahan itu yang sudah Isyan juga sering bilang bahwa itu adalah tumbuh kembangnya dia gitu, proses pendewasaannya Isyana. Dan justru gue memfollow di masa-masa itu juga gitu. Dan warna-warna itu juga mungkin gue bisa cukup relate juga gitu ketika akhirnya karya-karya tersebut keluar. Dan sekarang sebenarnya lebih kepada tugasnya gue adalah karya-karya ini bisa didengarkan lebih banyak orang bagaimana gitu aja. Betul. Tapi lo sempat baca gak satu headlines yang bikin gue juga sempat mikir gitu, kayak kita punya radio kan dapat materi lagu banyak ya. Isyana dengan leksikon muncul semacam adalah dia bunuh diri secara komersil. Ya. Lo sempat baca itu gak? Itu kalimat dari aku. Oke, kalimat dari Isyana. Kenapa lo bikin statement seperti itu dan akhirnya media membesar-besar? Zaman sekarang kan cuma diambil cuttingan doang ya. Karena kayaknya itu sesuatu yang bisa di-highlight banget ya sama media. Dan itu kemakan beneran sama media. Iya. Berhasil. Kepancing ya gitu. Kepancing. Makanya cuma judulnya doang kayak gitu kan. Terus itu nggak tahu tuh lagi wawancara tiba-tiba apa ya? gitu. Banyak ya kadang-kadang tuh sebetulnya gini loh. Bukannya tidak bisa diakui bahwa asumsi seperti itu banyak, persepsi seperti itu banyak. Walaupun ya dari ngobrol kita, mesti kita juga tahu bagaimana perjalanan Isyana membawakan karyanya, mau dimanapun itu juga. Sebetulnya tidak se-ekstrim itu kok, gitu. Karena kita sama-sama yakin Indonesia punya talenta luar biasa, banyak sekali gitu di Indonesia. Dan sebetulnya sekarang juga yang dibilang antara major dengan indie kan sudah tidak ada bias lagi. banget. Udah sama aja. Gitu. Sama aja. Jadi inilah justru momen yang kita ambil untuk udah jadi diri sendiri, ya udah jalanin aja. Dan yang gue bangga adalah Isyana tuh sangat kolaboratif gitu. Mau dengan musisi manapun dia tidak memisah-misahkan, dia tidak mengontak-ngontakan, main sama siapapun. Dan apalagi karena musik adalah hidupnya, adalah kecintaannya. Ya eksplorasi dengan musisi-musisi lain tuh juga sangat bisa berjalan dengan mulus gitu. Benar. Dan itu membanggakan, maksudnya yang senior-senior kan, maksudnya gue juga akhirnya ngobrol ya dengan senior-senior yang akhirnya berkolaborasi dengan Isyana. Mereka ikut bangga, jadi di situ gue juga bersyukur lah gitu, puas lah gitu. Jadi menjadi lega bahwa ya sudah, memang ini sebuah kualitas yang harus dijunjung tinggi gitu buat gue. Nggak peduli bagaimanapun juga, ya ini yang harus dilihat sama orang banyak bahwa Isyana secara musikalitas ya seluas ini. Ini loh dia dengan seperti dia bilang tadi adalah banyak referensi awal itu justru memperkaya dalam bermusiknya dia. Betul, sebegitu kayanya. Nah Bali akhirnya dipilih sebagai penutup dari Lexi Consort. Kita ngomong Lexi Consort, sebelumnya kita viral Surabaya dengan Reog atau juga viral dengan fans kamu yang Besti apalah segala macam. Gue menanya dulu, kenapa Bali sebagai penutup? Ada Isyana-nya sangat-sangat luar biasakah di Bali atau Isyan memang punya sesuatu dengan Bali? Salah satunya adalah Isyana-nya dahsyat juga. Kita dahsyat apa inbox? Udah ada ya. Udah ada ya. Lanjut. Terus kebetulan juga memang alurnya kan biasanya Jawa, Bali gitu ya. Jadi kita memang untuk babak pertama ini ngambilnya Jawa Bali. Jadi kita juga milihnya untuk berdasarkan data juga memang Bali. Gue nggak bisa bilang data ya gitu. Setidaknya ada 5 besar yang kita ambil, nah salah satunya Bali gitu. Dan memang secara perjalanannya dari Jawa Barat kita jalan ke Jawa Tengah, Jawa Timur sampai akhirnya Bali. Akhirnya makanya Bali jadi titik terakhir. Tapi Bali dengan suasananya, nuansanya gitu yang kita juga berapa bulan yang lalu kan juga main di Bali, yang bener-bener kayaknya semua orang sebenarnya sudah haus hiburan juga. Dan Bali tuh mulai diisi juga dengan lebih banyak orang lagi. Sekarang semua sudah terbuka, apalagi ada mungkin citizen di luar Indonesia yang sebetulnya juga ada permintaan gitu. Udah beberapa tuh kayak udah tahu Isyana dan pengen nonton, mungkin pernah lihat teasernya dan segala macem. Ya jadi sekalian kita jadikan lebih besar juga gitu loh. Tapi Isyana tadi sempat bilang ini babak pertama apa babak? Betul. Ada babak kedua. Itu belum boleh dibocorin ya? Kita sih sedang berdoa itu bisa berjalan lebih cepat. Amin. Mari kita bantu berdoa ya. Amin.
Amin. Udah banyak yang ngedoain ya. Karena ada beberapa permintaan, sudah ada beberapa permintaan di luar Jawa Bali gitu ya. Ini lagi dipertimbangkan lah semua. Si Asia Nation memang harus dipertimbangkan juga di luar Bali supaya dapat kesempatan. Karena kalau kuis-kuis apa atau juga promo itu kapan Kak kesini kapan? Iya, walaupun kalian capek ya kadang baca admin males juga gitu. Tapi ya tetap karena memang meng-appreciate karyanya Isyana. Tapi kalau ngelihat dari appreciate Surabaya, lo sempet gak sih nonton cuttingan-cuttingan di TikTok atau di Instagram yang seliweran? Sempet. Masih ada waktu nonton itu ya? Ada. Aku biasanya juga suka dikirimin kok sama mereka. Tugas kakak ya? Oke. Jadi kayak, ini lagi rame nih gitu ya. Kemarin salah satunya yang di Surabaya, terus Besti. Oh, Besti. Itu tuh juga dikirimin karena itu salah satu Asian Nation yang bisa bilang kenceng banget ya sosmednya ya. Benar-benar. Dan dia selalu muncul di setiap lo perform. Iya. Gila. Ada. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada Asian Nation yang mungkin di Bali walaupun misalnya nggak selalu ada, tapi kemarin pas di Joyland sempat ada. Iya. Terus kita ketemuan. Aku ajak ketemu ngobrol gitu. Sepenting itu berarti Asian Nation ya. Iya. Kalau Asian Nation dari dulu sampai sekarang aku salutnya adalah masih banyak sekali familiar faces dari aku awal berkarya sampai sekarang, dan kita tuh udah kayak keluarga. Dan selalu juga ada tradisi ya sebelum pandemi gitu, kita selalu ada tradisi untuk ketemu setiap tahun, bikin buka bareng, bikin acara apa bareng. Jadi emang itu harus terus dijaga banget sih, karena ya mereka supportnya endless banget lah untuk aku gitu. Loyal banget, dan mereka sangat well organized loh. Maksudnya nggak main-main gitu. Benar. Gak cuma seru-seruan foto udah selesai, enggak. Tapi emang menikmati karyanya, support merchandise segala macam kan. Iya banget. Oke, jadi sepenting itu. Tapi selain ucapan terima kasih, apalagi yang ingin lo sampaikan buat Asian Nation yang mungkin gak bisa nonton karena masih terlalu muda, mereka hanya request atau streaming. Iya, itu dia. Kan masih banyak yang kayak gitu ya. Untuk yang Bali tenang, karena kita bikinnya hybrid. Jadi akan ada tiket online-nya juga. Jadi kalian bisa nonton buat Asian Nation yang mungkin gak bisa hadir ke Bali atau belum bisa hadir karena umur segala macam. Bisa langsung beli aja tiket. Jadi video.com. Di video.com juga bisa ya. Ada surprise nih. Ada surprise-nya seperti kita bilang tadi. Salah satu guest star kan udah dimunculin line up-nya ya. Ada Raisa, Randy Pandugo, Gamal, dan juga yang lainnya. Ternyata ada Teddy Aditya. Kak Teddy, lo duduk di sini aja, Ted. Jauh-jauh amat. Jangan langsung siaran dong. Kan biasa jadi penyiar tamu ya di beberapa radio ya Pak ya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol dulu. Aku ke Teddy dulu boleh gak? Ted, ini langsung ngomong capek gak sih? Enggak. Kopinya udah diminum? Udah. Oke. Ted, gimana ceritanya lo bisa jadi Lexicancer, ikut serta di Lexicancer? Diajak Isyana atau lo pengen? Gue pengen dong gitu. Sebenarnya pengen. Oh wow. Tapi gue gak ngomong. Terus bagaimana dia bisa membaca pikiranmu? Karena kita emang punya Sarasvati Day. Oh waduh, beda dong. Kita pernah punya ada. Pas banget loh di Bali lagi. Udah lewat Sarasvatinya Kak. Oh iya nggak apa-apa. Kita pernah punya satu hari di mana kayak gimana ya ceritanya? Cerita dong, pelan-pelan. Iya susah banget. Pokoknya gue pengen cerita sesuatu. Dia pengen gue ke rumah Isyan tahun berapa? 2018 gitu, 19. Gue ke rumah Isyan, terus kita ngobrol. Isyan pengen tahu tentang sesuatu, gue pengen cerita tentang sesuatu. Kita nggak ngomong, diam-diam. Tiba-tiba hujan, terus Isyan kayak, aku tahu kamu mau ngomong apa. Emang dia selain penyanyi, emang lebih cenayang. Ada gitu-gitunya. Oh wow, ini auranya ini di Bali pula lebih ke mistis ya, serem ya Pak. Oke, tapi waktu itu baca. Waktu itu gitu, jadi pokoknya emang gue pengen gitu, kayaknya seru deh gitu. Waktu di Bandung juga gue datang nonton. Dan akhirnya sendiri, mana baru turun gunung. Bapak emang paling niat ya Pak ya? Iya lumayan. Support teman kan? Okay. Dan akhirnya lo jadi line up di Bali dan muncul tiba-tiba diajak aja gitu. Kenapa Shan diajak? Iya. Oh gitu. Coba kita tanya Sarah lebih lengkapnya. Kenapa dia diajak? Karena dia salah satu musisi yang penting untuk diajak dan didengarkan karyanya. Terima kasih. Yes. Walaupun sekarang dia sedang dipenuhi kolom komen adalah Kak Ted kapan sih rilis single baru lagi? Nah itu makanya. Nah, ya gue pengen tanya juga. Lo kan belum rilis lagu. Suka banget nih. Tembak-tembak gini. Kemarin kan promo di sini waktu single semestinya di trilogi ya kan. Betul. Lo promo di sini cerita banyak. Oke nanti gue ada project segala macam pandemi nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya siaran penyiar tamu. Dan akhirnya 5 Juli kemarin lo sempat posting mixingan di Instagram 5 Juli kalau nggak salah. Iya betul. Itu banyak orang. Gue suka banget nih
Keren emang. Lah emang kan penyiar kan harus gitu ya. Iya harus gitu, benar harus gitu. Wawasannya luas. Iya. Kan akhirnya lo ngasih teaser di situ. Itu apakah teaser project baru lo atau? Iya. Oh. Vibes-nya agak beda sama lagu sebelumnya ya? Tunggu aja. Wow, emang gini ya, susah ya. Bulan Agustus singlenya rilis. Agustus tanggal lah, rahasia. Oh, wow, hidup lo memang penuh rahasia. Depan kalau misal dikasih tahu kan. Oke, tapi secara project nanti itu single atau EP? Lihat aja ntar. Wow, susah sekali sama. Sekarang kita fokusnya ke Lexi Concert dulu aja, gimana? gue interview adalah menginterview Lexi Concert dan juga kolaborasi sama lo. Jadi gue harus dapat pertanyaannya juga, ya kan? Oh iya, karena ada solo setnya. Iya, makanya tuh kan. Iya, di sore hari, jam sore gitu. Oke, solo setnya nanti Anda akan bawakan dari lagu-lagu gue sendiri. Oke, tapi teaser lagu baru tidak akan dibocorin di situ. Tentu ya. saja tidak. Karena itu baru dirilis adalah di Agustus. Oke, baik. Kita ke Isyan. Aku dari sekian banyak guest star. Nah, ini Teddy salah satu udah dipilih. Terus teman-teman Raisa, lo pernah kerja bareng. Kemarin rilisan sama Gamal, kalau di radio yang masuk itu kayaknya lagu udah lama tapi baru rilis ada apa dengan Cinta, terus sama Randy, Afgan itu kan Air Project segala macam. Pertanyaanku adalah bukan kenapa sama mereka. Lo sungkan nggak kerja bareng sama orang-orang yang akrab? Dalam artian gini, kadang kalau misalnya kita terlalu dekat, kita suka susah mengkritik atau susah ngasih. Aduh kayaknya bagusan gini deh atau gimana? Atau seorang Isyana kayak gimana sih? Enggak ya Teteh. Seorang Isyana gimana kayak harus dinilai sama orang lain deh. Gimana Tet? Kalau aku sih, kalau aku ke Isyana dulu nanti baru ke Teddy. Apa Teteh? Ada kesusahan nggak sih? Maksudnya kayak ngasih tahu, takutnya aduh nggak enakan, teman gitu. Iya kan ini apa-apa sih, ini yang semua satu project sama lo gitu. Open aja sih. Sulit ya. Apa adanya. Kan biar pertanyaannya nggak sama radio lain ya. Ah, iya bener capek sih. Capek ya jawabnya kalau sama ya kan. Ntar di YouTube sama, di radio sama. Bener kan bosan sih. ya. Gue tanya dari sisi. Keren. Radio keren. Apakah the box. Gue bantu kali ya. Nah, Sarah yang ngebantu. Kalau gue ngelihatnya Isyan ketika sama kolaborator ini adalah teman-temannya, maksudnya teman-teman musisinya Isyana lah. Sebenarnya mereka karena sudah deket banget, justru cair banget. Jadi bahkan bahas mengenai aransemen dan segala macem tuh malah jadi lebih enak karena akhirnya ngobrol gitu. Oh, bukan lagi nggak enakan kayak karena teman Teddy aduh ntar kalau dikit-dikit kayak nggak enak gitu. Oh, Teddy malah kayaknya semakin Bapak boleh agak jauh dikit mic-nya nggak Pak? Pecah suaranya. Justru malah kayaknya semakin teman, semakin nyaman. Oh, oke. Iya kan? Harusnya begitu sih. Iya. Kadang-kadang kalau gue malah ini semakin kemana-mana ini. Ngalor ngidul. Iya. Di stage takutnya lebih banyak bercandanya dan gimmicknya gitu. Iya. Nggak, tapi maksudnya biasanya kalau saya menyaksikan sangat mengalir. Ya karena sesama musisi kali ya. Iya. Dari tadi ada tambahan Ted. Gitu aja. Gitu aja. Lagi dong Ted. Aduh, kemarin kan banyak si paling siap. Kan Anda kan baru segmen berapa muncul ya? Lu masih jet lag nih. Oh dari London deh. Wah parah. Nggak, tapi Isyan tuh memang orang yang sangat terbuka sama teman-temannya. Maksudnya kayak nggak kayak berasa nggak ada barrier gitu. Jadi kayaknya dalam ketika bekerja pun dan kita semua adalah profesional gitu. Jadi ketika bekerja bisa menempatkan diri sebagai profesional, tapi approach-nya kita temenan dekat. I see. Mungkin dia barriernya ke media yang masalah pribadinya dia ngapain juga dibahas kan mending ke karya ya. Betul. Nah Ted, dalam waktu misalkan lo kan akan prepare di Lexi Concert nih, lo sempat gak sih dengerin album Lexicon? Jawab jujur. Jujur, gue suka banget album Lexicon. Lo berarti sempat ya? Kapan terakhir kali lo dengerin album Lexicon? Sekitar Tadi pagi cuma dengerin 2 lagu tapi nggak sealbum. Kalau yang terakhir dengerin sealbum tuh kayaknya awal tahun deh. Awal tahun. Dan menurut lo selain keren banget, suka banget secara materi, secara cerita dia di situ kan dia konflik hidupnya dia ceritain gitu. Betul. Gimana Ted? Menurut gua karena konflik, maksudnya menceritakan konflik hidup itu sesuatu hal yang berani, gitu. Jadi kayak dan it takes more courage untuk to be vulnerable dan to be brave. Kayak menampilkan sisi konflik-konflik di dalam diri dan segala macam itu adalah being vulnerable menurut gue. Jadi kayak dan dia kejujuran dalam berkaryanya tuh berasa banget justru semakin kesini. Dan dia berani jujur di situ, makanya lo appreciate itu ya. Isyan, kapan terakhir kali lo dengerin satu album lo full lagi? Apakah prepare kalau Lexi Concert harus dengerin lagi atau? Aku Iya dong. Sendiri. Iya dong.
Ini bukan masalah narsis ya. Kayaknya si Lexicon itu juga full album sebelum Lexikonser Jakarta deh. Sebelum aku muterin satu kayak Lexikonser Jakarta. Oke, aku cuman kepo aja kapan. Ngapalin lirik, terus aku biasanya mikirin lagi ada nggak arrangement yang mau dirubah dikit gitu. Sebelum workshop pertama lah. Oke. Biasanya alasan lo ngerubah arrangement berbeda ketika live di versi radio atau versi platform digital ke di show, alasannya karena apa? Karena kebetulan Lexikonser ini kita yang buat sendiri semua, jadi ada beberapa visual atau lighting yang memang aku butuh untuk ngerubah arrangementnya supaya lebih dapat lagi message-nya. Jadi mumpung ini udah nggak ada yang ngontrol dan semuanya kita bisa buat sendiri, ya dibebasin aja. Ntar kalau gue tanya lagi, emang Duru merasa terkontrol kan gak enak ya? Loh, enggak. Iya benar. Maksudnya kalau kita misalkan main di acara orang, kita harus menghormati juga. Ini kan showmu sendiri. Kayak kadang-kadang ya memang minta atau pengen lagu apa gitu. Kalau ini kan benar-benar kayak terserah aku lagu mau bawain apa gitu. Oke. Seperti apa lightingnya, bentuk panggungnya juga kita desain bareng-bareng. Kita kan brainstorm dan karantina gitu selama 3-4 hari ya. Seminggu. Kalian seminggu, tapi aku ikut 3 hari gitu. 3 hari kita pertama. satu tim di karantina untuk brainstorm semuanya. Oke, tim inti dari Lexikonser ini berapa orang sih untuk dari Jakarta sampai Bali ini? Tim inti banget. Tim inti banget itu 30 sampai 35 orang. 30 sampai 35 orang. Ya, itu udah semua ya, operational, talent, tim visual, multimedia, lighting, produksi dan segala macam yang inti-intinya. Dari Jawa ke Bali mereka ikut semua dan itu ngerjain semua. Betul, itu paket Lexikonser itu. Wow, luar biasa. Isyan itu adalah selalu ikut juga di pengambil keputusan sampai dengan visualnya seperti apa. Betul. Kenapa lo mau ribet sampai seperti itu? Karena Lexicon sepersonal itu dan sepenting itu buat aku. Jadi ingin menyampaikannya, menggaungkannya juga sesuai sama apa yang ada di sini gitu. Oke. Sedangkan gimmick-gimmick yang mungkin aku rasa sih tidak ada gimmick-gimmick yang kebetulan ya. Atau misalkan entrance lo ketika masuk segala macam. Itu juga prepare dari awal itu ketika sih. Dari karantina. Oke. Dan Bali pun akan nanti ada kejutan pasti yang ada. tidak boleh dibocorkan karena memang kita ngajak orang untuk nonton. Benar. Selalu jadi kejutan. Dan apakah selalu kalian membawa unsur daerah? Sedangkan maksudnya ya sekarang bisa di streaming nasional internasional. Gimana? Tadi udah sempat dengar-dengar bocoran. Aku nggak dengar. Misalkan kan maksudnya secara sekarang worldwide kan. Benar. Orang di luar pun bisa nonton gitu. Iya, kita sih tetap berusaha untuk menyuguhkan yang terbaik dan tidak terduga lah gitu. Tapi semua juga disesuaikan, semuanya biar pas aja, nggak terlalu berlebihan tapi juga nggak kurang gitu. Oke. Kejutannya di situ, makanya lo harus nonton konser ini. Benar. Lexikonser sekali lagi. Pengen ngomong deh. Persepsi orang ketika akhirnya musisi itu membuat konsernya sendiri. Sebetulnya adalah hal yang sangat penting ketika dia terlibat langsung. Betul. Gitu. Jadi memang kalau dia cara orang lain lah ya yang kita harus ikut, mau nggak mau kita harus mengikuti standarnya mereka. Tapi ya, semua cita-cita semua musisi adalah menggarap konsernya dari A sampai Z, treatmentnya seperti apa, utuh, lengkap karena itu karyanya dia. Betul. Dan karya itu pasti setiap musisi ketika membuat karya tersebut sebenarnya tidak hanya tentang musiknya saja, pasti ada visualnya, pasti ada rasanya, dan itu harus ditumpahkan oleh yang bikin karya. Kita tinggal kemudian mengakomodir lah gitu, merealisasikan apa yang jadi bayangannya mereka. Gitu. Soalnya kalau event orang kan cuma GR doang ya kan? Iya, ya kita butuh banget justru insight dari yang pembuat karyanya sendiri. Gitu. Oke, Ted, ini kan kalau nggak salah ya, aku dari sumber yang aku baca, ini adalah setelah pandemi lo baru pertama di Bali berarti perform ya? Iya. Iya kan? Iya. Kemarin sempet waktu lagi di Bali agak cukup lama sempat bikin genjrengan dadakan. Asik, genjrengan dadakan. Private nggak sih? Private. Iya. Nggak private sih sebenarnya. Ya yang datang juga jualan tiket. Jualan tiket dan jualan merchandise. Tiketnya beli merchandise gitu. Jadi, sempet lumayan lah. Teman beberapa. Tapi startnya di Bali dulu. Jadi gue iseng bikin di Bali. Pet, ngapain ya? Sama Petra waktu itu. Petra kan udah tinggal di Bali. Pet, ngapain ya? Genjrengan kali ya? Yuk bikin yuk gitu. Terus jualan tiket. Ternyata seru ya. Akhirnya situ jadinya gue bikin tour di Jabodetabek. Itu sebenarnya awalnya startnya di Bali. Iya, startnya di Bali. Iseng, ini coffee shop itu.
Coffee shop. Iya kan? Iya. Oh iya, dia teman geng-geng kalian kan beberapa musisi juga gampang dapat izin di situ kan. Iya kan, dapat izin di situ karena beberapa yang coffee shopnya punya teman juga sih. Iya bener. Tapi tempatnya oke lah, bagus. Enak lah di situ. Cuman iya kalau terakhir manggung di Bali yang manggung gitu sebelum pandemi. Sebelum pandemi kan. Oke. Tapi setiap lo perform di Bali vibe seperti apa yang lo rasain? Masa Bali itu kan unik ya, dalam artian beda sama kota-kota lain. Buat gue challenging sih. Oke. Karena yang datang nggak ketebak. Iya bener. Benar. Yang datang nggak ketebak sama sekali. Kalau mungkin kita main di Bandung kita tahu gitu. Bandung tuh seperti apa, culture-nya, cara komunikasinya dan segala macam. Jakarta kayak gimana, Bekasi kayak gimana. Bali keanekaragam. Seunik itu. Keanekaragaman apa? Nggak tahu, agak berat bahasanya cuy. Keanekaragaman penontonnya tuh emang susah bisa ditebak. Beda banget gitu. Iya. Kadang mereka ngelihat artis juga kayak gitu kok, agak berbeda gitu. Masa dia suka sama karya lo, nikmatin karya lo, tapi bukan yang harus kayak foto, bikin video atau apa enggak. Ya cuman nonton isian doang, udah nonton Teddy doang kayak gitu. Oke. Apresiatif ya. Apresiasinya beda sih. Betul. Kalau tadi ngomongin Sarah nih, balik dia ngomongin adalah semua impian artis itu bikin konser sendiri. Lo pasti udah juga dong pengen. Apakah nanti seorang Isyana akan tampil ketika Teddy Aditya membuat konser sendiri? Kan pertanyaannya Pak ya. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan, berarti keren ada kemungkinan tertutup ya Isyan ya. Tidak menutup kemungkinan. Cuman kayak lama ya. Lumayan lama. Maksudnya kayak kalau gue bisa ngajak semua teman-teman gue pasti akan ajak. Oke. Tapi lo ada bayangan gak sih maksudnya konsepnya akan seperti apa gitu? Sebenarnya kalau mini konser gue udah pernah bikin. Itu album pertama sama Motion Beast juga. Iya, Isyan datang. Dia nonton. Semua teman-teman datang. Jadi yang memperkenalkan kita sama tim multimedia kita tuh Teddy. Oh. Iya. Yang berjasa. Kenapa dia harus ada? Iya. Ternyata terjawab ceritanya di situ, Bapak. Kenapa Bapak ada di sini ya? Bukan karena cuma temen doang gitu, tapi ada jasa di balik itu semua. Pasti. Luar biasa loh. Tapi sekali lagi, Isyan. Nah, kebetulan aku ke Isyan dulu. Sekarang single kamu ada di 2 chart, ada di Phoenix Modern Rock Chart dan juga Yamaha Indo 19. Iya loh, keren loh, gak nyangka loh. Apa yang ingin kamu sampaikan? Nah itu, percayalah pada karya-karya yang berasal dari hati. Setuju. Itu banget. Jadi orang bilang kamu membunuh dirimu apa secara macam. Komersil? No, selalu ada jalannya. Asal kita yakin aja. Dan kamu percaya itu ya? Percaya. Kak Sarah, apa yang disampaikan? Kayak pengen ngomong soalnya tadi. Enggak, tambahin bisa bangkit aja. Lagi maksudnya. Bunuh diri tapi masih bisa bangkit lagi. Oh, setuju. Oke, baik. Coba mic-nya dipakai ya, Kak selalu ya? ada itu ya, asam garam kehidupan. Waduh, berat banget nih. Pasang surut tuh selalu ada, tapi ya itu kalau jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi gitu. Hidup kan emang gitu ya. Kalau nggak banyak belajar. Dalam berkarya pun harus seperti itu ya. Kita harus belajar banyak dari performnya di sana buat teman-teman, siapa tahu ini anak-anak Bali juga yang muda-muda, siapa tahu lo ngeband segala macam, pengen dapat referensi yang berbeda, gue bilang ini layak buat ditonton. Bener banget. Dan sekali lagi lo bisa beli tiketnya. Bener nggak, Ted? Menurut gue malah bukan layak kalau teman-teman musisi yang pengen. Wajib. Ini wajib. Wajib ditonton. Salah pemilihan kata saya. Wajib. Oke, wajib ya. Wajib hukumnya. Karena gue bis yang Jakarta, gue nyetir ke Bandung sendirian. Karena hukumnya wajib. Oke, baik. Luar biasa. Ini berarti teman-teman yang dari Singaraja, dari Tabanan lo nyetir aja ke Taman Bagawan. Lo nonton di situ. Iya kan, apalagi cuaca lagi enak banget sih. Banget. Parah. Oke, sejauh ini persiapan untuk tanggal 2 sih udah sampai mana, Sar? Secara venue apa? Secara teknis di venue itu sekarang sebelum hari apa sih? Rabu ya. Si kakak lupa. Ya sekarang bisa dibilang 60% lah. 60%. Secara konstruksi ya. Oke. Yang lainnya semua juga udah ready, udah tinggal berangkat. Besok juga geser-geser sudah hadir, bahkan Teddy sudah duluan di sini. Betul. Insya Allah lah kita Bismillah hari Jumat siap untuk menggoncang Bali. Baiklah. Bali. Setelah sukses mengguncang Surabaya dan akhirnya Bali diguncang. Dan jangan lupa kita show tuh mulai dari siang loh. Oke. Show mulai dari siang, dari jam 1 kita udah open gate. Untuk yang bestie tadi di jam 2 exclusive sessionnya. Nah setelah itu udah teman-teman line up tuh sudah mulai main, sudah mulai perform. Dan itu bisa sambil chill. Kapan lagi ada orang konser
sorenya bikin festival. Seru kan? Gak ada, Isyan doang. Tapi seru Pak. Seru banget. Gue sih happy banget. Karena buat kita Lexi Concert ya oke lah namanya Lexi Concert gitu. Tapi ini tuh ajang atau ini tempat buat kita semua sih sebetulnya, buat teman-teman, apalagi teman-teman musisi Isyana sendiri gitu. Kenapa enggak sekalian mereka sudah jadi guest star, akan kolaborasi juga. Ya kita Isyana sendiri juga masih pengen denger juga teman-temannya mainin set-setnya mereka sendiri. Ya kita manfaatkan. Sian, boleh dipakai mic-nya ya. Coba diingatin selain Teddy Aditya ada Teddy Aditya, ada Randy Pandugo, ada Afgan, ada It Gitaf sama Gamaliel. Mereka kan main solo set dari siang. Ya, sekalian itu hadiah buat dari Isyana untuk Bali. Gokil sih, luar biasa. Kalau misalnya pengen dapat merchandise dari jam berapa, Kak? Merchandise dari jam berapa dibuka? Merchandise dari jam 1 itu udah bisa diborong. Oke. Bisa diborong. Teman-teman lain bawa merchandise-nya juga nggak? Teddy misalkan, Randy. Bawa merchandise nggak? Tidak bawa. Gamaliel ada sih, Gamaliel dari Jakarta. Over baggage. Ya kan tinggal nambahin bayar sedikit ya Pak. Tapi ya udah. Over baggage-nya udah 25 kilo. Oh iya. Mercha Gamaliel ada karena dari Jakarta yang kita bawa. Ya teman-teman kalau misalnya dia mau bawa sih sebenarnya boleh banget, boleh banget gitu. Siap. Sar dari lo ada yang ingin disampaikan buat Isya Nation yang ada di Bali enggak? Isya Nation di Bali harus banget wajib untuk datang ke Lexi Concert Bali. Ini momentum yang nggak bisa dilewatkan. Betul. Karena kita mungkin teman-teman sudah lihat lah di highlights yang sudah ada. Apa yang kita persiapkan ini adalah sangat-sangat maksimal. Kita menyuguhkan karya musik secara utuh, secara lengkap untuk bisa dinikmati dari sisi show dan konser yang baik, yang proper dan bahkan beyond itu gitu. Semoga teman-teman juga bisa terpuaskan dan ini bisa menjadi inspirasi juga buat semuanya untuk kemudian punya ekspektasi terhadap konser musisi Indonesia. Amin. Dari Teddy, last statement. Gue lebih ke mau berterima kasih aja sama Isyan dan tim. Karena sudah set the bar this high, bahwa lo kalau mau konser, kalau mau tour bawa panggung kemana-mana dengan set yang dibawa kayak lo dari Jakarta ke Bandung sampai ke Bali, panggungnya nggak berubah. Betul. Lightingnya nggak berubah. Konsistensi itu menurut gue perlu dipelajari, perlu dijaga, dan kayak Isyan dan tim ngeset barnya di situ. Jadi kayak musisi-musisi yang next akan bikin tour bakalan ngeliat kemarin Isyan gitu. Ini kayak masa gue harus kayak bisa. Jadi, thank you for pushing us. Standar baru di dunia musik Indonesia. Ted, dari Isyana terakhir. Aku nambah aja deh Boleh satu. Deh. Selain nanti have fun tanggal 22, jangan lupa masih pada bisa beli tiket offline online. Akan ada satu mystery guest, living legend musisi senior Indonesia. Itu khususnya Bali. Itu khusus banget buat Bali. Menang banyak sih karena aku mengidolakan sosok dan musisi ini dari lama, dan aku aja masih nggak nyangka sih, masih speechless bahwa beliau berkenan untuk ada di konser turnya Isyana gitu. Di Lexi Concert ini ya. Jadi bakal jadi kolaborasi yang epic banget sih. Dengan hadirnya sosok dia di panggung kayaknya udah energinya udah. Jangan lebih banyak lagi, saya takut Anda keceplosan ya. Saya takut dia keceplosan nanti nyebut namanya. Sebenarnya tuh teasernya udah naik kok, dan orang udah bisa nebak-nebak kok sebetulnya. Iya. Nanti kamu yang ini agak telat risetnya ya, yang ini ya. Yang ini aku agak uploadnya tadi malam banget ya. Saya tidur ya. Mempersiapkan acara ini kan. Ngobrol ini saya harus kelihatan cerdas gitu. Udah kayaknya cukup ya hari ini ya. Sekali lagi Sarah terima kasih, Teddy, Isyana terima kasih banyak. Kita ketemu tanggal 22 Lexi Concert, wajib lo datengin. Sekali lagi jangan lupa nanti upload ke sosial media biar orang-orang tahu kita senang-senang seru-seruan di Lexi Concert. See you.